Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khadijah dengan NIM 0804 1382429115. Saya dari kelas biologi A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mikrotubulus. Selamat menyaksikan. Jadi, apa sih yang dimaksud mikrotubulus itu? Mikrotubulus adalah tabung protein yang membantu sel mempertahankan bentuk, bergerak, dan membelah. Mereka membentuk silia dan flagela untuk gerakan, berfungsi sebagai jalur transportasi dalam sel, serta memainkan peran penting dalam pembagian kromosom saat sel membelah. Kemudian ada struktur mikrotubulus, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, serat paling tebal. Yang kedua, batang berongga berdiameter sekitar 25 mm. Yang ketiga, tersusun dari protein tubulin. Yang terakhir, tumbuh atau menyusut karena lebih banyak molekul tubulin yang ditambahkan atau dihilangkan. Selanjutnya ada fungsi mikrotubulus dalam sel. Yang pertama, dukungan struktural dan pergerakan sel, yaitu memindahkan kromosom selama pembelahan sel dan sentriol. Yang kedua, jalur yang memandu protein motorik yang membawa organel ke tujuannya, yaitu protein motorik, miosin, dan dinein. Yang ketiga, metabolis, yaitu silia dan flagela. Lalu ada peran mikrotubulus dalam transportasi seluler. Mikrotubulus berperan dalam transportasi seluler dengan mengangkut organel dan vasikel melalui sitoplasma sel. Mikrotubulus juga membantu dalam pergerakan sel. Selain itu, mikrotubulus juga terlibat dalam pembentukan struktur seperti flagela dan silia yang memungkinkan pergerakan sel atau pergerakan cairan di sekitar sel. Lalu ada mikrotubulus dalam pembelahan sel. Yang pertama ada metafase, yang kedua ada anafase. Metafase yaitu mikrotubulus memanjang dan merambat pada kinetokor kromosom, membantu pergerakan kromosom. Sedangkan anafase yaitu kromatid dipisahkan dan bergerak ke kutub akibat pemendekan spindel. Mikrotubulus membentuk serat spindel yang dinukleasi di kutub sentriol. Denin berperan dalam pembentukan spindel, menentukan sumbu pembelahan dan pergerakan kromosom saat metafase dan anafase. Lalu kinesin berperan dalam separasi kutub spindel, menyebabkan sel memanjang menjelang pembelahan. Selanjutnya ada mikrotubulus dalam silia dan flagela. Mikrotubulus dalam silia dan flagela merupakan alat bantu pergerakan yang memiliki susunan khusus mikrotubula dan terdapat pada sel eukariotik untuk membantu proses pergerakan. Silia dan flagela terdapat pada permukaan seluruh sel yang berada pada suatu jaringan, sehingga membantu pergerakan materi yang melewati jaringan tersebut. Contohnya adalah pada lapisan batang tenggorokan yang bersilia akan menggerakkan lendir yang menangkap kotoran-kotoran yang masuk untuk bisa keluar dari paru-paru. Pengaruh obat dan gangguan mikrotubulus. Obat-obat seperti kolkisin, vinca alkaloid, dan taxane mempengaruhi mikrotubulus dengan menghambat pembentukan atau mengubah stabilitasnya. Ini mengganggu pembelahan sel dan digunakan dalam pengobatan kanker. Gangguan mikrotubulus dapat menyebabkan masalah dalam pembelahan sel, transportasi seluler, dan berhubungan dengan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Jadi kesimpulannya adalah mikrotubulus merupakan struktur tabung protein yang mendukung bentuk, pergerakan, dan pembelahan sel. Mereka berperan dalam transportasi intraseluler, pembentukan silia dan flagela, serta pemisahan kromosom saat mitosis. Mikrotubulus juga menjadi target obat kanker dan gangguannya dapat menyebabkan penyakit Alzheimer.